وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qaluhu mauqifus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kedudukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian kita nisbatkan faham beliau dengan nama Wahabi. Mungkin selama ini di antara kalangan kita sendiri menjustis beliau, bahkan mungkin menghakimi beliau, wes pokoknya agar gak cocok Wahabi. Tetapi kemudian kadang kita tidak tahu posisi beliau sendiri, posisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seperti apa. Apakah benar dengan sangkaan kita bahwa beliau itu memang orang yang anti tawasul, orang yang mudah mengkafirkan orang lain dan seterusnya. Oleh karena itu di dalam kitab Mafahim Yajibu Antu Sahaha ini mari kita kupas sedikit pemahaman kita agar kita bisa objektif menilai kedudukan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Waqad waqafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu fi hadzal maidani mauqifan aziman. Waqad waqafa dan sungguh telah menempati berkedudukan Asy-Syaikh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wujudnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi hadzal midani, di dalam inilah kalangan, inilah medan, inilah pembahasan mauqifan pada tempat aziman yang agung. Qad yastangkiruhu, kadang mengingkari pada beliau, katsirun oleh orang banyak, katsirun oleh banyak, mimman nyatanya dari seseorang, yadda'i yang mengklaim, yang mengaku oleh diaman, annahu pada sesungguhnya diaman, mansubun yaitu dinasabkan, diarahkan, diintisabkan ilaihi kepadanya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa mahsubun dan dihitung alaihi terhadapnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tsumma yakilu kemudian mereka yasa oleh diaman al-hukma pada hukum bitakfiri, dengan hukum mengkafirkan orang lain, jizafan dalam keadaan serampangan, likuliman bagi tiap-tiap orang, khalafa yang berselisih faham oleh diaman, tariqatahu pada jalannya dia man yadda'i tadi, wa nabadha dan kemudian membuang oleh dia man yadda'i fikratahu pada pemikirannya dia man khalafa. Waha dan ingatlah, huwa bermula dia Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Asy-Syaikhu yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yungkiru yaitu mengingkari oleh beliau kullaman pada tiap-tiap sesuatu yunsabu yang dinisbatkan, yang diarahkan terhadap ma ilaihi kepadanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ternyata apa yang selama ini dialamatkan kepada beliau, yaitu golongan orang-orang yang suka mentakfiri orang lain, yang mengkafirkan orang lain, yang tidak sepaham dan tidak sehaluan dengan mereka, ternyata beliau mengingkari apa yang dinisbatkan hal tersebut kepada beliau. Min hadhihi tifahati, dari inilah beberapa hal yang remeh, yang tidak berarti, wasafahati dan hal-hal yang ya remeh, wal iftiraati dan sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang ternyata coro Jawa digawe-gawe, ya, yang dibuat-buat, yang dialamatkan kepada beliau. Fayaqulu lalu berkata oleh beliau, dimna aqidatihi
pada simpanan, artinya intisari dari akidah keyakinan beliau, fi risalati di dalam risalahnya beliau, suratnya beliau, al-muwajjahati yang diarahkan, yang dialamatkan di ahlul qasimi, terhadap ahlul qasim. Apa yang dikatakan oleh beliau? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, tsumma la yafa, kemudian tidaklah samar, alaikum atas kalian, annahu pada sesungguhnya keadaan, balaghani yaitu telah sampai kepadaku, anna risalata Sulaiman bin Zahimin, oleh sesungguhnya suratnya Sulaiman bin Zahim, qad wasalat yaitu sungguh telah sampai oleh risalatu Sulaiman ilaikum kepada kalian, wa annahu dan sesungguhnya keadaan, qabilaha yaitu telah menerima padanya risalah, wa saddaqaha dan telah membenarkan padanya risalah, ba'dul muntamina oleh sebagian orang-orang yang menyebutkan diri, lil ilmi bagi ilmu, fi jihadikum di arah kalian. Kata beliau, sudah jelas atas kalian, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa sesungguhnya surat dari Sulaiman bin Zahim telah sampai kepada kalian, dan oleh sebagian orang-orang yang mengklaim diri mereka adalah orang yang berilmu di kalangan kalian telah menerima surat tersebut dan telah membenarkan isi daripada surat tersebut. Wallahu ya'lamu anna ar-rajula iftara alayya, wallahu dan bermula Allah ya'lamu yaitu mengetahui oleh Allah, anna ar-rajula pada sesungguhnya laki-laki itu yaitu Sulaiman bin Zahim, iftara yaitu telah berbohong, iftara yaitu telah membuat kabar kebohongan oleh dia ar-rajul alayya atas diriku, umuran pada perkara-perkara lam akulha yang tidak berkata oleh aku padanya umur, walam ya'ti dan tidak datang aksaruha oleh kebanyakan dari umur tersebut, ala bali atas hatiku. Allah mengetahui bahwa laki-laki tersebut Sulaiman bin Zahim telah membuat kebohongan kepada publik yang kemudian dialamatkan kepada aku, sedangkan aku sama sekali tidak pernah mengatakan hal itu, bahkan tidak pernah terlintas dalam hatiku. Faminha maka yaitu diantaranya umur, qauluhu bermula ucapannya Sulaiman bin Zahim, dia mengatakan, inni mubtilun kutubal madahibil arba'ati, sesungguhnya aku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mubtilun yaitu orang yang membatalkan, kutubal madzahibil arba'ati pada kitab-kitab madzhabul arba'ah. Kata dia, Sulaiman bin Zahim mengatakan bahwa aku telah tidak mengakui adanya kitab madzhabul arba'ah, membatalkan isi daripada keterangan yang ada di dalam kitab madzhabul arba'ah tersebut. Wa inni aqulu dan sesungguhnya aqulu yaitu berkata oleh aku, innan nasa min sittimi'ati sanatin, sesungguhnya manusia min sittimi'ati sanatin mulai dari 600 tahun, 600 Hijriyah, laisu yaitu tidak ada oleh mereka, ala syai'in yaitu atas sesuatu. Kemudian aku juga pernah berkata, kata dia Sulaiman bin Zahim, bahwa sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah tahun 600 Hijriyah, mereka itu bukan apa-apa. Wa inni adda'il istihada dan sesungguhnya aku adda'i yaitu telah mengklaim, mengaku-ngaku oleh aku al-istihada pada istihad. Dia juga mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah mengklaim bahwa aku adalah orang yang ahli istihad. Ini kata Sulaiman bin Zahim yang dialamatkan kepada aku, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa inni dan sesungguhnya aku kharijun yaitu orang yang keluar ani taklidi dari taklid, dari mengikuti salah satu imam. Aku dikatakan oleh dia bahwa aku ini orang yang keluar dari taklid atau mengikuti salah satu dari imam madhab. Aku tak ijtihad sendiri. Wa inni aqulu dan sesungguhnya aku yaitu berkata oleh aku, inna ikhtilafal ulama'i sesungguhnya perbedaan pendapat di antara ulama nikmatun yaitu kecelakaan.
Padahal kita tahu bahwa perbedaan ulama adalah rahmah, adalah kasih sayang. Tapi aku mengatakan bahwa ikhtilaful ulama adalah nikmah, adalah kecelakaan, adalah kehancuran. Lagi-lagi ini dialamatkan kepada diriku yang mengatakan hal itu. Wa inni ukafiru man tawassala bisolihina, dan sesungguhnya aku ukafiru, yaitu telah mengkafirkan oleh aku man pada seseorang tawassala yang bertawasul oleh dia man bisolihina pada orang-orang yang salih. Dan kata dirinya, kata Sulaiman bin Zahim mengatakan bahwa aku adalah orang yang mengkafirkan orang yang bertawasul kepada orang-orang salih. Kepada orang-orang yang salih yang bertawasul, aku katakan bahwa orang tersebut telah musyrik, telah kafir, telah keluar dari Islam. Wa inni ukafirul Busiri, dan sesungguhnya aku ukafiru, yaitu telah mengkafirkan oleh aku al-Busiri pada Imam al-Busiri. Liqauli, karena ucapan al-Busiri, ya akramal khalqi, wahai lebih mulianya makhluk, yang dialamatkan kepada Rasulullah. Aku telah mengkafirkan Imam al-Busiri karena dia telah mengatakan ya akramal khalqi, wahai orang yang paling mulia di antara makhluknya Allah, wahai paling mulianya makhluk. Ini lagi-lagi diucapkan oleh Sulaiman bin Zahim yang dialamatkan kepada aku, yang aku katanya mengatakan hal itu. Wa inni aqulu, dan sesungguhnya aku yaitu berkata oleh aku, lau aqdiru ala hadmi qubbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahadamtuha. Lau aqdiru, jikalau mampu oleh aku, ala hadmi qubbati Rasulillahi, atas menghancurkan kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahadamtuha, maka sungguh akan menghancurkan oleh aku padanya kubah. Ya, kata dia bahwa aku jika mampu menghancurkan kubah makamnya Rasulullah, maka akan aku hancurkan. Walau aqdiru 'alal ka'bati la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashabin. Walau aqdiru, dan jikalau mampu oleh aku 'alal ka'bati, atas Ka'bah, la akhadtu, maka sungguh mengambil oleh aku mizabaha, pada talang, ya, pada talangnya dia Ka'bah, wa ja'altu, dan menjadikan oleh aku laha baginya Ka'bah mizaban, pada talang min khashabin, dari kayu, karena kita tahu bahwa talangnya Ka'bah itu terbuat dari emas, ya, biar tidak pemahaman-pemahaman yang keliru. Wa ini, dan sungguhnya aku uharrimu, yaitu mengharamkan oleh aku ziarata kubrin Nabi, pada ziarah pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang ziarah kepada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni unkiru ziyarata kubril walidaini wa ghairihima, dan sesungguhnya aku unkiru, yaitu mengingkari oleh aku, ziyarata kubril walidaini, pada ziarah kepada kubur kedua orang tua kita, wa ghairihima, dan selain keduanya, kubri walidain. Wa inni, dan sungguhnya aku kafiru, yaitu mengkafirkan oleh aku man, pada seseorang halafa, yang bersumpah oleh dia man, bi ghairi lain, dengan selain nama Allah. Wa ini, dan sungguhnya aku kafiru, yaitu mengkafirkan oleh aku Ibnul Farid, pada Ibnul Farid wa ibna Arabiyin, dan pada Ibnu Arabi. Wa ini, dan sungguhnya aku uharriku, yaitu membakar oleh aku dalailul khairat, pada kitab Dalailul Khairat, karena dalamnya banyak salawat-salawat dan pujian-pujian yang dialamatkan kepada diri Rasulullah. Wa raudar rayyahin, wa usamihi, dan menamakan oleh diriku padanya kitab raudul rayyahin, raudul syayatin, pada nama raudul syayatin. Jawabi, bermula jawabanku, an hadhil masaili, dari inilah beberapa permasalahan. Kata beliau mengklarifikasi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengklarifikasi akan tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan kepada beliau tersebut. Ya, sekali lagi ini agar kita memahami beliau itu tidak langsung ikut menjustis bahwa beliau itu pentolan orang-orang yang mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, ya. Kata beliau begini, jawabi, bermula jawabanku, an hadil masaili, dari inilah beberapa masalah, an aqula, yaitu sekiranya berkata oleh aku, subhanaka hadza buhtanun azim, subhanaka, dengan maha suci engkau wahai Allah, hadza, bermula hal ini,
buhtanun yaitu kebohongan, azimun yang agung. Apa yang dialamatkan kepadaku tersebut semuanya adalah kebohongan. Sama sekali aku tidak pernah berkata seperti sangkaan, seperti apa yang diucapkan oleh Sulaiman bin Zahim tadi. Wa qablahu, dan sebelumnya, sebelum kejadian ini, man bahata Muhammadan, ya, bermula seseorang bahata, yaitu yang menuduhkan kebohongan, buhtanun itu ya. Bahata yang menuduhkan kebohongan oleh diaman Muhammad dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad yasubbu, yaitu memaki oleh Nabi Muhammad Isa bin Maryam pada Isa bin Maryam. Wa yasubbu salihina, dan memaki oleh Rasul as-salihina pada orang-orang yang salih sebelum beliau. Fatasyabahat, lalu tidak jelas, ya, qulubuhum, oleh hati mereka, biftira'il kadhibi, dengan kebohongan, dengan pembuatan kebohongan yang dilakukan. Ya, sebelumnya juga hal-hal ini terjadi. Ya, ketika orang-orang kafir mereka mengatakan bahwa mereka menuduh bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW beliau memaki Nabi Isa bin Maryam. Rasulullah memaki orang-orang yang salih. Ya, akhirnya mereka terjerumus kebingungan di dalam hati mereka karena tuduhan yang tidak berdasar yang mereka alamatkan kepada diri Rasulullah. Wa qali zuri, dan ucapan kebohongan. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai klarifikasi atas tuduhan mereka yang tidak berdasar kepada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. An-Nahl ayat 105. Innama yaftari, sesungguhnya hanyalah membuat kebohongan, membuat oleh mereka al-kadhiba pada kebohongan. Alladzina, innama yaftari, sesungguhnya hanyalah membuat al-kadhiba pada kebohongan, alladzina, oleh orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman, oleh alladzina bi ayatillahi, pada ayat-ayatnya Allah. Surah An-Nahl ayat 105. Bihatwihi, dengan membuat kebohongan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, dengan sesungguhnya Rasul, yaqulu, yaitu berkata oleh Rasul pada perkataan innal malaikata wa Isa wa Uzairon finnari. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, wa Isa dan Isa, wa Uzairon dan Uzair, finnari, yaitu di dalam neraka. Jadi Rasulullah dituduh oleh mereka, ya, bahwa beliau mengatakan para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, mereka tempatnya di dalam nerakanya Allah. Fa'anzala, lalu menurunkan Allah fi dzalika, di dalam hal itu, mengklarifikasi atas kebohongan yang mereka lakukan yang dialamatkan kepada diri Rasulullah. Ya, mereka menuduh Rasulullah itu mengatakan hal itu, padahal sama sekali Rasulullah tidak pernah mengucapkan para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair itu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang sabaqat, yang telah terdahulu, lahum, bagi mereka, minna, dari kami, al husna, oleh kebaikan, ulaika, bermula mereka itu, anha, darinya neraka, mub'aduna, yaitu dijauhkan terhadap mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memang telah terdahulu atas mereka kebaikan dari kami, artinya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk klarifikasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin maksud beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah, apalagi sekali berbeliau, bahkan diri Rasulullah SAW yang manusia yang kamil, al-insan al-kamil, manusia yang sempurna saja, sampai dituduh hal-hal yang tidak-tidak, apalagi diri beliau. Tetapi beliau karena mau membersihkan diri beliau, tabri'ah dari apa yang dituduhkan kepada diri beliau, maka beliau mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Sekali lagi bahwa apa yang disangkakan kepada beliau tentang hal-hal yang telah kami sebutkan di awal tadi di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha ini sama sekali tidak pernah diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oleh karena itu, ya ini
untuk kalangan kita orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU pun jangan kemudian kita gebiah-uyah podo asine, ya, kita katakan beliau wis pokoke ngono, orang yang suka mengkafirkan. Tidak, ternyata pribadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak seperti yang kita sangka. Jadi mungkin yang selama ini kita menyangka salah kepada beliau, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mendoakan beliau, ya, sebagai bentuk permintaan maaf yang telah kita lakukan atas dugaan yang salah diri kita kepada beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin ini ngaji kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan di malam Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.